Eka. Ngapain Bu? Oh, iya Alfi, sini duduk. Istirahat. Ini kita lagi bimbang, lagi galau. Kelihatan sih dari mukanya tadi aku lihat di depan kelas kayaknya kok mikir sesuatu gitu. Kalau boleh tahu kenapa Bu Eka? Ya nih ada yang dipikirkan Bu, masih galau atau masih bimbang soal guru penggerak. Oh, guru penggerak. Kalau boleh tahu galaunya kenapa? Masih gimana ya? Masih belum bisa ikut deh kayaknya. Tapi saya udah daftar, bingung ke depannya gimana. Kalau misalnya gitu, sekarang saya tanya deh ke Bu Eka. Waktu Bu Eka daftar kemarin, tujuan Bu Eka daftar itu apa coba? Tujuan awalnya sih untuk nambah ilmu sih ya, untuk nambah wawasan ke depannya gitu. Itu aja sih awalnya. Nah waktu mendaftar kemarin sudah tergerakkah hatinya atau bagaimana? Awal-awal tergerak, sudah tergerak, makanya kan pengen daftar tuh. Iya, tapi tengah-tengah nih bingung. Sekarang jadi galau gitu, bingung lanjut Atau tidak. Iya, minta rekomen udah, ya kan tinggal di-upload doang, tinggal ngisi CV sama ngisi esai, tapi hati itu belum mood gitu loh, ngisinya gitu. Nah sebelumnya nih tadi kan saya kan nanyain Bu Eka ya tujuan buat daftar itu apa. Nah kalau misalnya tujuan pentingnya deh, kita kan lagi ngomongin sebenarnya kan kayak saya juga nanti kan bagi pengalaman sama Bu Eka ya, karena saya juga kan sudah melaksanakan gitu, mungkin Bu Eka melihat keseharian saya gitu. Nah waktu melihat saya itu, atau Bu Eka punya tujuan nggak sih kalau misalnya kita sedang ngobrol ini, apa yang ingin Bu Eka sampaikan, masalahnya, tujuannya ingin disampaikan dalam masalah ini? Tujuannya bukan tujuan kali ya Bu ya, tapi masalah Pemecahan masalahnya. Masalahnya gitu ya, masalah yang saya bikin bimbang gitu ini. Saya sih masalahnya itu soal waktu ya. Takutnya saya tidak bisa terbagi gitu loh Bu, dengan sekolah, dengan pekerjaan sekolah, dengan pekerjaan CGP ini, pekerjaan rumah gitu, terbagi, takutnya terlalu terbagi-bagi gitu. Nah ya sih memang mungkin awal-awal ya mungkin ada pikiran seperti itu. Tapi sebelumnya nih mohon maaf Bu Eka udah pernah tahu atau baca-baca tentang guru penggerak ini gitu? Baca-baca sih udah dikit ya, maksudnya belum mendalami banget Bu, baru sekilas-sekilas aja gitu. Apalagi kalau ngeliat keseharian ya. Kan paling saya cuma melihat keseharian langsung dari Bu Alfinya, Ibu ya, dari Ibu, karena Ibu udah jadi calon, udah jadi guru penggerak gitu ya. Masih calon guru penggerak gitu. Dilihat dari keseharian Bu Alfi itu kan ya Allah sibuk banget gitu. Sanggup gak ya aku gitu. Jadi sebenarnya permasalahan di sini masih galaunya itu sanggup nggak ke depannya? Iya, gitu ya? sanggup nggak gitu. Tapi Bu Eka sudah pernah baca sekilas. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Eka sudah tahu ada nggak proporsi kegiatan CGP itu, sudah tahu belum sih secara mendalam gitu? Proporsi itu seperti apa ya? Maksudnya pembagian waktunya kan dalam CGP itu kalau tidak salah ya, itu kan ada pembagian kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, Bu Eka sudah tahu belum? Belum tahu deh. Itu belum sempat baca sampai situ kayaknya. Belum tahu. Nah, kalau misalnya itu Bu Eka bisa coba searching gitu, karena memang kalau dilihat dari keseharian yang kita lakukan ya memang terlihatnya sibuk ya, tetapi mungkin nanti kalau ke depannya di jalan rumah insya Allah deh. Sekarang gini deh, kira-kira Bu Eka, di dalam diri Bu Eka tuh ada punya potensi apa sih yang mendukung Bu Eka untuk menjadi seorang calon guru penggerak? Potensi, melihat potensi, menilai potensi diri sendiri sulit juga ya. Ya, tapi Bu Eka bisa menggali, sebenarnya menggali. Sekarang saya kan tadi tujuannya Bu Eka sudah terarah nih ya. Ingin guru penggerak itu ingin menambah wawasan terus menambah juga ilmu begitu kan ya, itu tujuannya bagus sekali Bu Eka.
memang. Nah tapi sekarang untuk mendukung tujuannya itu tuh WK potensi apa sih yang bisa karena kita harus menilai potensi kita gitu loh, potensi apa sih yang WK punya gitu. Punya potensi apa ya? Saya sih ya dari diri saya gitu, saya kan suka membaca gitu ya. Terus ngotak-ngatik komputer walaupun ya ngedit gitu ya, walaupun belum apa sih, belum handal banget deh kayak gitu video gitu potensi saya. Terus apa lagi ya? Sebenarnya sih banyak ya, cuman sulit lah diungkapkan ya kata-kata. Tapi itu bagus loh WK potensinya itu ya, karena itu setidaknya bisa mendukung WK ke depannya gitu kan. Nah mungkin kegalauan itu tuh nantinya bisa apa ya, terkikis lah gitu. Jadi gali potensi Bu Eka itu dulu kan bagus ya. Tadi kan ternyata masalahnya pembagian waktu. Ternyata Bu Eka kan belum tahu kan pembagian kegiatannya. Mungkin bisa proporsinya nanti Bu Eka lihat tujuan CGP ini sebenarnya apa seperti itu. Nah Bu Eka kalau boleh saya tahu dalam mau mengikuti CGP ini apakah Bu Eka sudah mendapatkan dukungan ya dari mungkin pihak sekolah ataupun dari keluarga gitu. Untuk dukungan alhamdulillah ya dari CGP aku juga kan memberi rekomendasi ya kepada ibu kepala sekolah untuk mengajukan saya sebagai calon ya kan. Ibu kepala sekolah juga mendukung, alhamdulillah teman-teman siswawat juga alhamdulillah mendukung juga untuk maju dalam grup penggerak gitu. Dari keluarga juga terutama suami saya, kalau misalnya itu baik buat kedepannya untuk karir saya ya mendukung aja gitu sih Bu. Bagus ya. Tapi memang dukungannya sudah ada ya. Sudah ada. Alhamdulillah. Kira-kira kalau misalnya Bu Eka sudah tahu ya tentang bagaimana kegiatannya, apakah agak sedikit kegalauannya menghilang gitu? Diteruskan, kayaknya masih ada 15 hari lagi, 10 hari lagi ya, 10 hari lagi gitu. Mudah-mudahan sih, saya berharapnya Bu Eka bisa ikut nih, biar semangat gitu. Biar bergerak ya. Ikut bergerak. Ya sih, nanti saya coba baca-baca lagi deh, searching tentang CGP ini ya. Belum bergerak ini seperti apa gitu. Siapa tahu kan nanti saya berubah gitu kan ya. Untuk saya mencari mood untuk mengisi esnya juga susah Bu. Harus moodnya kan harus benar-benar bagus gitu ya. Doain aja supaya berubah deh, benar-benar gak galau lagi gitu ya. Kalau kita udah ketemu jalan keluarnya gitu, udah tahu salahnya gitu insya Allah ya. Tuh, nah tadi kan Bu Eka sudah menggali ya potensi Bu Eka tuh bagus banget loh Bu Eka. Sebenarnya untuk menghadapi kegalauan Bu Eka gitu. Kalau boleh saya tahu, misalnya Bu Eka sudah terkikis kegalauannya sedikit demi sedikit karena potensi ini, Bu Eka ingin apa ya Bu Eka ingin lakukan gitu? Ingin lakukan ke depannya ya, ingin maju ikut grup penggerak ini ya, CGP ini. Insya Allah sih nanti saya isi esainya, terus rekomendasi dari kepala sekolahnya saya scan, rekomendasi dari teman sejawat saya scan, dan minta dukungannya nih kepada Ibu Alfi selaku calon guru penggerak kan ya, yang udah masuk gitu ya, udah belajar lah gitu ya, minta dukungannya gitu, bimbingannya gitu biar nanti kedepannya lancar gitu. Bagus banget itu Bu Eka ya. Saya setuju sekali dengan apa yang akan Bu Eka lakukan, dan kalau dukungan saya selalu pasti mendukung Bu Eka. Nanti pun kalau ada kesulitan ya kita bersama belajar bersama-sama, berkolaborasi ya. Kalau misalnya nanti ada tugas-tugas ya kita belajar bersama. Intinya sudah bagus. Nanti kita belajar lagi, kita ada Canva kan, kita suka bikin Canva sama dengan teman-teman sejawat lainnya. Nanti itu sangat mendukung sekali seperti itu. Nah, rencana aksi apa yang mereka akan lakukan setelah
obrolan kita ini kira-kira? Rencana aksi ya. Tadi kan satu udah mulai kembali mengisi. Ya udah rencananya insya Allah maju jadi CGP gitu. Semangat ya. Semangat deh. Semangat. Karena saya dukung nih ya. Ya. Terus apa ya? Ya mendalami potensi-potensi yang ada dalam diri saya aja gitu. Terus apa lagi ya? Isi esai. Isi esai itu yang terpenting itu ya, isi esai kan harus Isi fokus dukung, ya. betul. Udah bimbing ya, takutnya saya ada yang ya kurang-kurang gimana gitu. Siap. Udah sih sekarang sih masih itu aja. Oke. Nah, komitmen WK setelah nanti melaksanakan rencananya nanti akan yang akan WK lakukan gitu. Komitmen yang akan WK lakukan ke depan. Komitmennya maju terus, pantang mundur. Kalau kita sudah maju ke depan, melangkah, dan kita harus ikutin alur. Iya kan? Keren. Saya setuju nih, dukung banget WK. Dan kapan akan WK lakukan? Kalau saya saran sih ya lebih cepat lebih baik. Iya secepatnya, karena kan waktunya kan rentan waktu sekarang udah sedikit lagi gitu ya. Iya betul ya. Kadang-kadang yang mepet-mepet ya. Iya gitu. Ada inspirasi ya WK ya. Iya. Ya, bagus banget WK. Kalau bisa ya malam ini langsung terjun langsung nih buka laptopnya ya. Insya Allah nanti kita kan mau itu dulu nge-scan dulu. Tadi pulang abis ini insya Allah kita scan. CV-nya beresin. Betul. Baru esainya. Insya Allah sebelum tanggal 10 udah, sebelum tanggal 15 udah beres dan udah rampung. Bagus banget WK. Oke, kalau misal gitu. Baik WK, ternyata bagus sekali apa yang akan WK lakukan nantinya ya. Rencana aksinya nih nanti pulang dari sini langsung dikerjakan. Hebat, pokoknya saya selalu mendukung apa yang akan WK lakukan. Semoga nanti semoga lancar WK ya. Amin. Terima kasih ya Bu Alfi ya. Sama-sama WK ya. Kayaknya udah waktu udah mau pulang nih. Kita siap-siap ya WK. Assalamualaikum Restu. Salam Ibu. Boleh Ibu duduk sini? Ya Bu, boleh. Nah, Ibu lihat kamu kok duduk sendirian terus. Kenapa tidak gabung sama teman-teman kamu di sebelah sana? Ya Bu, tidak apa-apa. Saya hanya ingin sendiri. Ibu lihat prestasi kamu di kelas sebelumnya dan di semester ini cukup baik. Nilai-nilai kamu semester ini bagus sekali dan kamu termasuk anak yang pintar. Menurut kamu bagaimana? Ibu bisa aja. Alhamdulillah Bu, nilai saya baik. Bagus itu, kalau bisa pertahankan terus ya nilai kamu agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Nah, tapi Ibu punya suatu pertanyaan buat Restu nih. Ibu perhatikan Restu lebih banyak menyendiri dan jarang bersosialisasi dengan teman-teman. Dan Ibu lihat kalau di kelas juga kamu jarang sekali berdiskusi dengan teman-teman kamu saat mengerjakan tugas. Menurut kamu bagaimana? Saya merasa mampu mengerjakan sendiri Bu. Mengapa kamu merasa seperti itu? Karena saya merasa lebih nyaman saat bekerja sendiri. Saya tidak perlu berdiskusi sama teman-teman. Apa maksudnya kamu tidak membutuhkan teman-teman kamu? Dan seperti itu Bu. Saya orangnya jarang berbicara. Saya juga bingung apabila harus memulai pembicaraan. Baik, bolehkah Ibu tahu apa kamu merasa nyaman tidak memiliki teman? Biasanya saya merasa kurang nyaman Bu. Saya ingin sekali bergabung bersama teman-teman saat istirahat seperti ini. Cuman saya bingung Bu untuk memulainya. Oke, kalau Ibu boleh tahu, apa pernah ketika temanmu ada kesulitan dalam pelajarannya? Apa reaksimu saat mereka meminta bantuanmu? Reaksi maksudnya seperti apa Bu? Maksudnya, Ibu seperti ketika melihat teman kamu kesulitan, kamu langsung menghampirinya dan memberi bantuan. Atau ketika teman minta bantuanmu, kamu akan langsung memberikannya. Mereka belum pernah meminta bantuan kepada saya Bu. Menurutmu, apa penyebabnya? Padahal
mereka tahu kamu termasuk anak yang pintar? Mungkin mereka takut untuk bertanya kepada saya, Bu. Wah, emangnya kamu pakai apaan sampai takut? Kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan agar teman-teman kamu tidak takut bertanya terhadap kamu? Saya harus menawarkan bantuan terlebih dahulu kepada mereka, Bu. Oke, selain itu, apa yang akan kamu lakukan lagi? Saya akan memulai diskusi tentang materi yang sulit dan mencoba mengajak mereka belajar bersama. Nah, kapan kamu akan mencobanya? Terlebih dahulu. Mungkin itu akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Saya akan mulai mengajak Fatih dan teman-teman dekat saya di rumah untuk belajar bersama dan meminta bantuannya agar mengajak teman yang lain. Wow, bagus sekali. Benar, betul, betul. Ibu suka dengan rencana yang akan kamu lakukan. Ibu berharap kamu dapat bersosialisasi bersama teman-temanmu, kelasmu. Nah, di lingkungan sekolah juga. Jadi, kapan kamu akan memulai rencana kamu dan komitmen apa yang akan kamu lakukan? Ibu, saya akan menjalankan rencana setelah pulang dari sekolah. Saya juga akan terus berusaha untuk belajar, berkomunikasi dengan teman-teman saya yang lain. Bagus itu, Ibu suka rencana kamu. Dan bagus sekali komitmen yang akan kamu lakukan. Terus semangat ya, Restu. Makasih, Bu. Kita mau mendengarkan cerita saya. Saya akan belajar yang lain, Bu. Sama-sama, Restu. Ibu juga akan mengerjakan tugas yang lainnya ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Restu.